ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا وعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa yahrumu at-tazayyunu bil hariri, dan haram berias dengan menggunakan kain sutra. Jadi menghias diri dengan menggunakan kain sutra adalah haram. Karena Rasul berkata, la talbasul harira walad dibaja. Janganlah kamu memakai pakaian dari sutra, baik sutra yang sudah berbentuk kain ataupun belum. Walau qazzan, meskipun sutranya itu yang berbentuk quz, wa huwa na'un minhu kamudul launi, yaitu satu macam sutra yang berwarna keabu-abuan. Jadi sutra itu ada yang berbentuk kain, ada yang masih mentah. Kalau sutra ada ulet
ulet itu nanti dia akan membentuk kepompong. Jadi mengeluarkan serat-seratnya sehingga dia membentuk bulatan-bulatan. Nah, itu yang serat-seratnya itu menjadi sutra. Nah, itu yang masih begitu namanya kuz. Kalau sudah ditenun namanya harir, kain sutra. Ya. Wa ma aktsaruhu waznan, atau sutra campuran tapi lebih banyak timbangannya. Kain campuran, ada kain sutra, ada kain yang bukan sutra. Kalau kain yang sutra, bila banyakkan sutranya maka haram. La zuhuron minal harir, bukan dipandang dari segi terlihat sutranya. Jadi ukurannya adalah berat, banyaknya, kadarnya. Kain bila ada yang dicampur dengan sutra, banyakkan sutranya, hukumnya haram. Bukan dilihat dari segi kelihatan merek sutra. Karena kalau merek sutra belum dijamin bahwa itu sutranya murni, maka harus dilihat kadarnya. La ma'aqalluhu minhu, tidak pula sutra yang lebih sedikit. Gak haram kalau kain sutranya lebih dikit. Jadi yang haram itu kain sutra yang banyakkan. Wala mastawa fihil amrani, tidak haram juga yang sama kadarnya. Separuh sutra, separuh kain katun, itu nggak apa-apa. Yang haram kalau lebih banyakkan sutranya. Walau syakka fil aksari, meskipun ragu pada kadar banyaknya. Ini banyakkan sutra atau banyakkan katunnya. Kalau ragu-ragu dianggap sama. Kalau yakin banyakkan sutranya haram. Kalau lebih sedikit sutranya boleh. Kalau kadarnya sama boleh. Kalau ragu banyak dan tidak dan dikitnya boleh. Yang tidak boleh yakin lebih banyakkan sutranya, itu yang nggak boleh. Fal aslu al hillu al aujahi, maka asalnya adalah halal menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi pada prinsipnya halal. Kenapa kain sutra itu tidak diperbolehkan digunakan oleh kaum pria? Ya. Larangan sutra itu tertuju buat pria memang sudah tauqifi, artinya sudah Nabi larang dalam syariat, dalam agama. Karena sutra itu jenis pakaian yang berbentuk hiasan bagi kaum wanita. Sama halnya seperti emas. Emas tidak boleh laki-laki memakai. Kenapa? Karena emas dan sutra adalah jenis hiasan yang
teruntuk buat wanita. Jadi bukan tempatnya laki-laki untuk mengenakan pakaian dari sutra. Gitu. Masalah sebabnya kenapa, yaitu tidak disebutkan di dalam syarat, hanya dilarang. Itu khusus buat perempuan. Nanti laki-laki maunya di surga. Di surga boleh dia pakai. Gitu. Ya. Bisa mewah gitu. Ya. Tapi kadang juga ada juga yang lebih mahal dari sutra. Ada yang pakaian sampai puluhan juta. Padahal bukan sutra. Artis-artis kan pakaiannya ya, 50 juta. Kalau kita lihat kan di televisi, pakaian yang bekas dipakai oleh artis-artis ternama itu dibanderol harganya ratusan juta. Itu bukan sutra itu. Nah, far'un yahillul hariru liqitalin illam yajid gairah. Halal memakai sutra untuk berperang. Kalau buat perang pakai pakaian sutra halal. Illam yajid gairahu, kalau tidak dapat yang lain. Kalau nggak dapat yang lain boleh. Halal perang pakai sutra. Aulam yakum maqamahu fi daf'is silah, atau tidak ada yang menggantikannya untuk menolak senjata. Kain sutra yang benar-benar asli itu kalau buat pakai pakaian perang itu pedang kalis, bukan ilmu kebal. Dia licin, itu kalis, menolak senjata. Tuh, kain sutra itu kalau yang benar-benar asli. Berarti kalau digunting bisa nggak ya? Bisa aja. Tapi kalau ini suka kalis, saking licinnya. Iya. Wa sahhaha fil kifayati qaulu jam'in, telah mengesahkan perkataan ulama di dalam kitab kifayah. Yajuzul qubba'u wa ghairuhu mimma yasluhu lil qitali wa in wujida ghairuhu. Boleh memakai kubba dan lainnya dari sesuatu yang layak untuk berperang, wa in wujida ghairuhu, meskipun didapat yang lain, irhaban lil kuffari, untuk menakuti orang-orang kafir. Pakai kubba, kubba jenis pakaian kayak rompi. Jadi ini terbelah tuh, untuk berperang. Nah, buat nakut-nakutin orang-orang kafir, cuman ada itu, ya udah boleh. Sutra digunakan untuk dalam berperang. Katahliyati saifi bi fiddatin, seperti hiasan pedang dengan perak. Pedang di gagangnya pakai perak, boleh. Wali hajatin, makai sutra karena ada hajat. Kajarabin in azahu ghairuhu, seperti punya penyakit kudis, bila mana
mengganggu oleh lainnya. Kalau punya penyakit gatal-gatal pakai pakaian biasa itu nggak nyaman. Tapi kalau pakai pakaian sutra itu nyaman. Jadi gatal-gatal itu hilang karena pakai pakaian sutra. Ya. Nah, itu boleh pakai sutra ada hajat. Au kana fihi naf'un la yujadu fi ghairihi. Atau memang ada manfaat yang tidak didapat lainnya. Pakai sutra memang membawa manfaat buat dirinya. Enggak ada lagi yang lain, boleh. Ya. Umpamanya kalau pakai pakaian biasa cuaca dingin gak enak, dingin. Tapi kalau pakai pakaian sutra anget, nah nggak apa-apa. Itu manfaat untuk menolak keadaan cuaca. Wa qamalun lam yandafi bi ghairi. Dan kutu yang tidak bisa ditolak dengan selain sutra. Orangnya kutuan, tapi kalau pakai sutra kutu pada kagak betah, ya, kepleset mulu. Nah, ya. Nah, itu boleh. Wa qamalin lam yandafi walam ru'atin, dan tidak apa-apa juga bagi perempuan. Perempuan boleh pakai sutra walau biftirashin, meskipun untuk hamparan, buat hamparannya perempuan boleh. Kalau laki-laki nggak boleh. La lahu, tidak boleh bagi laki-laki. Bila hailin, tanpa penghalang. Jadi kalau laki-laki nggak boleh mengenakan langsung dari kain sutra. Wa yahillu minhu hatta lirrajuli khaytus subhati. Halal bagi laki-laki berupa kain benang untuk tasbih. Tasbih benangnya dari sutra, itu boleh laki-laki. Wazirul jaibi, dan kantongnya dari iketan sutra benang. Wakisul mushafi, kantong mushaf. Wadarahim, dan kantong uang. Kantong mushaf, kantong uang boleh dari sutra. Yang nggak boleh pakaian yang dipakai. Wa ghita'ul imamati, tutupan sorban. Sorban mau ditaruh ditutup, nah, itu boleh. Wa alamur rumhi, dan tanda tombak. Tombak di ujungnya kasih tanda sutra, boleh. La syarabatu allati bi ra'si subhah, tidak boleh kuncir yang ada di ujung tasbih. Tasbih ada kuncirnya, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh pakai sutra. Yang boleh hanya benangnya. Wa yajibu lirajulin lubusuhu haitsu lam yajid satirul aurati ghairahu. Wajib bagi laki-laki memakainya sekiranya tidak dapat yang dapat menutupi aurat. Laki-laki enggak ada yang bisa nutupin auratnya kecuali sutra, wajib. Ya. Laki-laki enggak ada barang yang lain yang dapat menutupi auratnya kecuali sutra, maka wajib pakai sutra.
karena terbuka aurat. Hatta fil khalwati, meskipun dalam keadaan sepi. Walaupun dalam keadaan sepi. Itu mengenai masalah keharaman dan kebolehan di dalam menggunakan sutra. Wa yajuzu lubsu saubil masbughi bi ayyi launin kana illal muza'fara. Boleh memakai baju yang disepuh warna apapun kecuali dengan za'faran. Baju disepuh warna apa boleh. Yang tidak boleh kalau sepuannya pakai za'faran. Ya. Ya, za'faran tuh nggak boleh, itu sama kayak sutra hukumnya. Walubsu saubil mutanajjisi fi ghairi nahwi shalah. Boleh juga memakai baju yang terkena najis kalau bukan di dalam sholat. Baju kita kena najis, kita pakai boleh saja, asalkan jangan dibawa ketika sholat. Haitsu la rutubata, sekiranya tidak basah. Kalau baju kita tidak berlumuran dengan najis yang basah, boleh. Kalau yang basah nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia kering, bekas kencing, kering, boleh. Asal jangan dipakai buat sholat. Tapi kalau basahnya lama, kayak darah, itu nggak boleh. Ya. Karena dia basah. La jildi maitatin bila darurah. Tidak boleh kulit bangkai. Kalau kulit bangkai nggak boleh. Ya. Kulit bangkai nggak boleh. Bila darurah, tanpa darurat. Jadi kalau pakai kulit bangkai itu harus hati-hati. Apa itu kulit bangkai? Kulit bangkai ada kulit yang diambil dari hewan yang mati, bukan karena disembelih. Kalau hewannya itu disembelih, korban, kulitnya diambil, nah itu boleh, bukan bangkai namanya. Tapi kalau dari hewan yang mati dikeletin, nah kulitnya diambil, nah itu tidak boleh. Kecuali kalau disamak. Ya. Kalau disamak boleh. Disamak itu direndam dengan campuran garam, rempah-rempah, sehingga bekas-bekas dagingnya rontok. Itu sama. Itu najis yang bisa menjadi suci. Kaftirashi jildi sabu'in, seperti hamparan kulit binatang buas, kaasadin, seperti singa. Tuh, ya, atau kulit singa buat sejadah boleh. Ya. Itu kalau belum disamak nggak boleh. Kalau belum disamak.
yaitu mengenai masalah jenis pakaian-pakaian yang haram dipandang dari segi jenisnya, sutra, dan kebolehan-kebolehannya. Kemudian menggunakan pakaian yang bernajis, bila mana dia itu bernajis, basah tidak boleh, tapi kalau kering boleh dipakai. Iya. Kucing bila bulunya terlepas lebih dari 3 maka najis. Kalau cuma 1 dimaaf. Jadi bulu kucing itu kalau lepas, bila jumlahnya lebih dari 3 nempel, itu najis. Kalau baju kita ada bulu kucing, najis. Jadi hati-hati. Tapi kalau cuma 1 atau 2 dimaaf. Kalau lebih, ada 3 lebih, itu kalau gendong kucing lihat-lihat. Kalau nempel bulunya, itu bersihin dulu. Bersihin. Walahu it'amu maitatin linahwi tayrin la kafirin. Boleh memberi makan bangkai kepada burung, tidak boleh kepada orang kafir. Burung dikasih makan bangkai boleh. Buaya, bangkai ayam boleh. Tapi kalau ngasih orang kafir jangan. Dia juga gak mau. Walaupun dari buat orang muslim haram makan bangkai. Haram makan bangkai. Kalau gitu orang kafir nggak haram dong, nggak haram. Tapi kalau dikasih buat dia, nggak boleh. Itu namanya menghalalkan. Ngasih ikan ya dari bangkai boleh. Bagaimana kalau ikan makanannya kotoran? Boleh gak dimakan? Makruh. Ikan yang makanannya itu dari kotoran orang, makruh. Nah kalau mau direndam dulu, jangan langsung digoreng. Tangkap, direndam dulu, diendepin. Ikan yang kebiasaannya makan makanan najis itu jangan langsung dimakan. Jadi ditangkap, direndam dulu. Direndam beberapa atau sehari, baru dah bisa digoreng. Kalau langsung dimakan makruh. Dibumbuin. Ya boleh aja. Cuman apa enaknya?
Wa mutanajjisin lidabbatin, dan mutanajis boleh memberi makan makanan yang mutanajis kepada binatang. Jadi yang mutanajis, yang sudah bercampur najis, nah itu boleh buat binatang. ثم قال ويحل مع الكراهة استعمال الحج والله أعلم بالصواب. Nah, udah Isa, aku aja. Ada jamaah, ada maklumat undangan. Malam ini acara maulid di Mushola Darus Sa'adah. Mushola Darus Sa'adah acara peringatan maulid. Yang kedua di tempat kita, di masjid kita, insya Allah malam minggu besok itu peringatan maulid di sini. Mohon bantuannya, partisipasinya, dan kehadirannya pada acara maulid di masjid di tempat kita ini. Waktunya malam minggu besok. Kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalika al-karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkarna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli halin, a'udzubika min ahli rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.